waktu Indonesia Barat dan rekan Dakta hari ini DPR sah dan setuju Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun dari jabatannya pada November ini. Dan kami akan membahas ini rekan Dakta dalam perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid. Perspektif politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Ya, Pak Tony, sudah setuju DPR mengangkat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto, dan seperti apa dalam proses pemilihan seorang Andika Perkasa ini? Ya, bagaimanapun itu adalah hak prerogatif Presiden ya. Presiden punya otoritas untuk memilih siapa yang dianggap tepat untuk mendampingi beliau dalam konteks kedaulatan Indonesia dan keamanan. Dan kebetulan yang beliau angkat adalah Jenderal Andika Perkasa. Memang kalau kemudian kita lihat 4 kali pergantian kepemimpinan puncak di TNI itu 3 kali itu Angkatan Darat, sekali Angkatan Udara. Di Angkatan Laut memang belum mendapatkan porsinya. Kemarin memang banyak pengamat yang memprediksi bahwa yang akan dipilih itu adalah Marsikal Yudo Margono dari Kasal, tetapi pada akhirnya yang terpilih adalah Kasat. Kasat kebetulan tinggal 1 tahun lagi, Desember 2022 pensiun, sementara Marsikal Yudo Margono itu masih 2 tahun. Memang dalam konteks ini banyak hal yang dianggap mengejutkan karena banyak pengamat yang menganggap akan Kasal karena gantian, gitu kan. 2 kali berturut-turut itu Angkatan Darat, kemudian lalu Angkatan Udara. Ya, orang secara lazim untuk berpikir bahwa ini adalah jatahnya Kasal, apalagi juga Kasal 2 tahun. Yeah. Ya, cukuplah kalau kemudian ingin mau melakukan reformasi, apalagi juga di dalam konteks sekarang ada ketegangan di Laut Selatan. Itu adalah wilayah laut dan memang kita masih sangat kurang dalam konteks sebagai negara maritim untuk mengurus laut kita. Tetapi apapun ceritanya, itu adalah undang-undang memberikan hak secara mutlak kepada Presiden. Cuman memang persoalannya apakah ini politis atau memang murni karena memang kebutuhan profesionalitas. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Karena harus juga dipahami bahwa tahun 2022 itu akan ada 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Ya, 101 ini nanti akan di-PJ-kan. Ya, ada pejabat. Yeah. Mereka tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah, maka kekosongan ini secara undang-undang akan diisi oleh pejabat eselon 1 dari sipil. Kemudian tetapi kita tahu bahwa kalau dari Kemendagri ada pejabat eselon 1, itu kan tidak mungkin 101 karena jumlahnya juga terbatas sekali eselon 1. Terus kemudian kalau itu mengambil dari tempat yang lain, ya ini juga jumlahnya maksudnya dari kementerian yang lain, ini jumlahnya juga terbatas, belum tentu juga sesuai dengan kapasitasnya. Lalu ini akan juga mengganggu terhadap kinerja mereka sendiri. Ini menurut saya tidak diperhitungkan secara proporsional dan profesional oleh pemerintah ketika membuat sebuah ketika undang-undang itu termasuk oleh DPR, ketika undang-undang pemilu itu membuat pelaksanaannya serentak di 2024 ini. Terus kalau bicara tentang undang-undang kan yang membuat DPR dan pemerintah, gitu ya. Beda dengan undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar 40, undang-undang dasar pemerintah tidak ikut serta. Tapi dalam konteks undang-undang ya pemerintah dan DPR. Sepertinya tidak dipertimbangkan, mestinya juga bahwa ketika itu diundur menjadi 2024, maka
akan diperpanjang kepala daerah itu misalnya. Kenapa? Karena kalau tidak ini merugikan bagi kepala daerah. Mereka akan ada kevakuman misalnya. Terus kemudian juga ini akan merugikan partai-partai yang memiliki kepala daerah. Ya, otomatis kita tahu bahwa dalam konteks ini kan ada perjuangan para partai untuk mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau kemudian masa akhirnya mereka kemudian berhenti begitu saja, lalu ada kevakuman selama 2 tahun ya untuk 2022 dan sampai 2024, ini kan menurut saya tidak fair, tidak adil. Nah, kita kembali lagi, apa hubungannya dengan kepemilihan TNI ini? Karena eselon 1 di pemerintahan sipil itu tidak cukup, maka besar kemungkinan akan diambilkan dari jenderal atau perwira tinggi dari TNI maupun dari Polri. Nah, kalau sudah bicara tentang Polri, tentu Kapolri yang punya hak untuk menentukan, paling tidak mengusulkan. Tidak mungkinlah kemudian Kemendagri misalnya mencari sendiri tanpa melibatkan dan rekomendasi dari Kapolri. Itu juga di TNI, pasti rekomendasi dari Panglima TNI. Ya, di sini ini akan menjadi sebuah godaan tersendiri bagi TNI. Apakah dengan rekomendasi Panglima TNI kepada untuk menjadi pejabat kepala daerah itu, kalau jumlahnya nanti sampai puluhan gitu kan, ya apakah ini tidak ada vested interest terkait dengan pemilu 2024 ini? Apakah ini juga tidak mengembalikan TNI ke dunia politik praktis? Sebab apa? Karena kepala daerah nanti itu punya peluang untuk ikut berperan di dalam intervensi terhadap atau menentukan terhadap pemilu 2000 atau Pilpres 2024. Tidak hanya Pilpres, bahkan Pileg dan Pilkada. Ini menurut saya harus satu, berharap TNI tidak diintervensi. Kita kalau sampai tidak ikut dalam dunia politik praktis. Jadi tidak berfungsi ya, berfungsi ya, tidak berfungsi kepada bahwa TNI itu keamanan dan untuk menjaga kedaulatan rakyat, bukan dalam rangka untuk ikut-ikutan dalam politik, kecuali kalau sudah tidak aktif lagi. Ini kan tentara masih aktif. Ya kita berharap kepada TNI untuk tidak terlibat. Oke lah kalau kemudian nanti diminta untuk menjadi bagian yang mengisi pemerintahan daerah atau kepala daerah, ya kita berharap TNI tetap sesuai dengan netralitasnya sebagai TNI. Kemudian yang kedua, kita juga berharap bahwa di Pilpres nanti semua akan fair. Karena itu civil society, masyarakat ini mesti mengontrol, mesti mengawasi dengan ketat ini. Kalau kemudian ternyata nanti ada indikasi-indikasi bahwa mereka terlibat dalam politik praktis, ya dugaan banyak pihak bahwa keterpilihan dalam proses suksesi di kepemimpinan TNI ini ya melibatkan beberapa pihak, dalam tanda kutip adalah para politisi yang punya kepentingan 2024. Oleh karena itu mesti ini ditepis dan kemudian memberikan jaminan bahwa tidak akan pernah terlibat dalam politik praktis dan tentara itu adalah netral. Dan ini kita belum dengar dari Pak Jenderal Andika. Kita berharap ada pernyataan yang tegas bahwa TNI tidak berpolitik praktis, terutama di 2024 akan netral dan tidak ada hubungan sama sekali. Itu Mbak Ulfi. Iya, Pak, ini kan juga dalam proses pemilihannya istilahnya pasti akan bernuansa politis begitu, karena melihat dari siapa yang ada di balik ataupun mertua dari Andika Perkasa ini, lalu juga ada pasti tidak ada lobby-lobby tertentu dengan anggota DPR yang selesai Komisi 1 ataupun juga dengan Presiden. Iya, kalau ya siapapun yang akan menjadi pejabat tinggi yang kemudian akan fit and proper test, masa sih nggak ada lobby. Iya.
Ya bukan hanya TNI, saya pikir yang lain-lain juga akan melakukan komunikasi. Lantai itu istilahnya lobby atau apa, Mhm. ada penjajakan komunikasi-komunikasi. Apakah kemudian komunikasinya normal, abnormal, komunikasinya itu bersyarat atau tidak ada syarat, kita tidak tahu karena semua itu tidak bisa, akan susah untuk dibuktikan. Gitu loh. Tetapi ya kita bisa bayangkan ketika dari kementerian untuk membuat katakanlah dipanggil oleh DPR itu pun ada komunikasi awal Pak. Selama itu wajar nggak masalah, tetapi ketika tidak wajar, nah ini yang menjadi persoalan. Gitu. Hmm. Dan oleh karena itu tentu 2024 ini begitu krusial, ya begitu krusial karena seolah-olah ini mati hidupnya atau menentukan nasib sejumlah pihak. Gitu. Sejumlah pihak, misal kalau sampai kemudian 2024 kalah, maka ini akan habis semua, hilang, tidak akan dapat posisi, tidak akan mendapat peran dan sebagainya. Ini kan akhirnya kemudian mati hidup. Jadi menurut saya banyak orang-orang yang sudah senior, yang sudah seharusnya menjadi bapak bangsa, memberikan nasihat, masukan, mestinya tidak menjadi pemain-pemain yang pada akhirnya seringkali merusak karakter generasi-generasi muda kita. Ya sudahlah, yang masanya pensiun saja lah. Jadilah bapak bangsa, seorang negarawan yang memberikan nasihat kepada siapapun yang akan memimpin bangsa ini atau ikut mengelola menjadi stakeholder terhadap bangsa ini. Ini yang seringkali terabaikan. Yang tua tidak sadar tuanya, yang senior tidak sadar seniornya, seolah-olah masih muda dan ikut bermain seterusnya. Ini perlu disadari lah, bahwa biarlah bangsa ini, proses regenerasi itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan kemudian melawan hukum alam. Itu Mbak Lutfi. Baik. Nah kalau dilihat sangat strategiskah posisi dalam pemilihan TNI ini? Padahal juga tugasnya sangat banyak dengan waktu yang cukup singkat ini. Sangat strategis. 1 tahun itu dalam konteks pembenahan TNI itu singkat sekali. Tapi kalau 1 tahun itu menjadi sarana untuk katakanlah seandainya ada dysfunction, ada pihak-pihak atau oknum-oknum mencoba untuk melakukan canvassing politik misalnya. Ya, ini panjang, ini cukup signifikan. Nah ini yang kemudian harus dikritik menurut saya, harus dipantau oleh civil society agar TNI itu tetap ada di baraknya sesuai dengan fungsi-fungsi ke-TNI-annya. Ini yang perlu diperhatikan karena bagaimanapun pihak yang berkepentingan. Ya setahun itu kalau orang branding itu, kalau orang memunculkan diri, meningkatkan popularitas sangat memungkinkan. Tahun kalau kemudian TNI ini memiliki semua jaringan yang ada, semua jaringan sampai tingkat di kelurahan ada, kemudian secara institusional ada di Koramil, ada di kecamatan ada. Ini kan luar biasa. Tapi kita percaya, kita tetap berharap dan optimis bahwa TNI itu tetap di barak, TNI itu tetap berpegang pada fungsi-fungsi dan tugas-tugasnya secara profesional, tidak mudah untuk digoda. Ya kita berharap masyarakat harus membantu pada TNI supaya tidak mudah digoda dan melakukan kritik kepada siapapun yang mencoba untuk menggoda-goda atau merayu-merayu TNI, menarik-narik TNI di dunia politik praktis. Baik, Pak Tony Rosi, terima kasih sudah berbincang bersama Data, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.